rekan muda, kembali lagi bersama dengan si Mas Muda. Suara kita, cerita bersama. Kali ini saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh tokoh spesial yang sangat menginspirasi rekan muda semua. Nah, digadang-gadang ini beliau punya bisnis UMKM di Tuban loh ya. Dan beliau ini sebagai perintis, bukan pewaris. Jadi sangat cocok untuk para rekan muda yang ingin belajar dunia bisnis. Oke, kali ini kita bersama dengan siapa Kak? Dan Mas Sona. Oke, Mas Sona ya, kita panggil saja Mas Sona karena masih muda. Oke, mungkin Mas Sona bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apa kabar Kak? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa menceritakan diri terlebih dahulu mungkin. Jadi perkenalkan, saya Sona. Saya seorang main hairstylist profesional. Saya sudah lebih dari hampir 5 tahun lebih di industri ini. Dan kebetulan saya sedang buka usaha barbershop yang lokasinya ada di Jalan Leda Sucipto, sebelah timur pas rumahnya Mas Bupati. Wah. Seperti itu kan. Ya masih baru sih buat buka di sana, masih baru berapa lama ya, baru kayaknya. Mungkin bisa diceritain nih Kak, awal mulanya bisa membuka barbershop. Mungkin idenya dari mana, inspirasinya itu dari mana, seperti itu bisa diceritakan ke rekan muda. Awalnya sih sebenarnya saya terjun di industri ini tuh bukan sebagai pelaku usaha, tapi sebagai pelaku pemberi jasa, yaitu sebagai tukang cukurnya dulu. Mulai pertama kali itu di Surabaya setelah lulus kuliah, kayak akhirnya ngontek temen gitu cari info untuk loker sebagai tukang cukur. Nah di situ sebelumnya sebelum ada pengalaman kerja sama sekali, cuma nyukurin temen sama tetangga, dicukurin gratis gitu aja. Akhirnya setelah lulus kuliah memutuskan buat kenapa nggak diseriusin sekalian aja, akhirnya ke Surabaya. Kebetulan alhamdulillahnya pas di Surabaya itu berada di lingkungan barbershop yang mana lingkungannya itu kayak saling support gitu, terutama buat orang-orang baru kayak saya. Akhirnya untuk proses belajarnya pun juga lebih mudah, dari teman-teman juga ngajarin banyak hal, termasuk gimana cara motong rambut yang baik dan benar, kemudian gimana cara nge-treat customer, gimana supaya customer percaya sama kita, dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah 5 tahun lebih di Surabaya, saya memutuskan buat pulang ke Tuban. Tujuan awal pulang sebenarnya nggak langsung buka usaha barber, pengennya sih kerja aja ikut orang. Cuman karena ketika saya pulang gitu sekitar 2-3 bulan cari-cari info loker di Tuban di industri rambut sama main-main ke tempat temen gitu, belum menemukan satu barbershop pun yang mana mampu memberi wadah menurut saya buat kualitas saya, dan menurut saya belum ada barber yang mampu menggaji saya dengan layak. Jadi mau nggak mau akhirnya saya memutuskan buat buka sendiri. Dan kebetulan nama barbershop saya itu Sweet Hair Studios Barber and Shop. Gitu kan. Sweet Hair Studio Barber and Shop. Oke. Namanya menarik nih. Kenapa bisa terinspirasi dari nama tersebut? Inspirasinya sebenarnya mungkin ada filosofi khusus nggak? Nah itu, saya nggak terlalu bisa berfilosofis ya. Tapi untuk penamaan sebenarnya yang penting mudah diucap dan mudah diingat gitu ya sih pinginnya. Oh, mungkin untuk beberapa orang saja, saya nggak lupa. Iya, mungkin kayak gitu sih. Cuman ada keinginan juga dengan adanya nama itu, kayak pengen membuat suatu ruang buat teman-teman, di mana di barbershop saya itu bukan cuman kita berfokus ke potong rambut saja. Cuman kita sebagai pelaku usaha terutama di bidang jasa, kita juga sangat welcome buat teman-teman yang mungkin biasanya seseorang potong rambut itu kalau lagi ada masalah dan pengen ngeluangin masalahnya buat ada teman ceritanya gitu. Oh, gitu. Nah, kita di Barbers itu membangun suatu suasana yang asik, yang menarik, yang memang welcome untuk semua orang. Di sana bukan cuma tentang model rambut, tapi juga gimana cara merawat rambut, penataan rambut, penerapan produk-produk yang pas, yang sesuai kegiatan sehari-hari, kemudian menyesuaikan dengan karakter orangnya dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi pengen membuat suatu ekosistem yang baik lah di dalamnya kayak gitu. Tantangan awal terbesarnya itu seperti apa sih? Dan bisa yakin untuk membangun barbershop gitu? Sebenarnya awalnya nggak yakin kalau buat buka usaha barbershop di Tuban, serius. Kenapa? Karena untuk harga dan lain sebagainya di Tuban itu masih minim.
Sebenarnya ada problematik di dalamnya. Kita kerucutkan permasalahannya di kota Tuban aja ya. Untuk di teman-teman yang lain mungkin tiap orang ketika membuka suatu usaha pasti kendalanya beda-beda. Cuman kalau di Tuban kendala utamanya itu masyarakat belum teredukasi dengan baik. Tukang cukurnya rata-rata belum bisa mengedukasi dengan baik gimana seharusnya seseorang peduli dengan penampilan mereka, terutama di model rambut dan lain sebagainya. Kemudian gimana mereka harusnya cara nge-styling rambut sendiri, gimana harusnya cara mereka merawat rambut dan lain sebagainya. Mungkin tukang cukur belum mampu mengedukasi dengan baik. Kalaupun ada beberapa tukang cukur yang mampu mengedukasi dengan baik, itu biasanya mereka belum mendapatkan gaji yang layak dari tempat kerjanya. Makanya kayak sirkulasi perputarannya itu dari tukang cukur yang belum mendapatkan gaji yang layak, akhirnya kualitasnya mau nggak mau menurun untuk mendapat uang lebih kan, mengejar kuantitas daripada kualitas. Kemudian nih, apa yang bikin barbershop dari Mas Sona ini menarik, berbeda dari yang lain? Yang pertama pasti sih untuk kualitas cukuran. Saya ngerasa sebagai seorang tukang cukur paling jago. Salah satu tukang cukur terjago di dunia ya. Aduh, membanggakan diri. Kayaknya kayak gitu. Dan juga saya punya knowledge lebih tentang industri ini, baik secara gimana cara nge-treat customer, cara gimana memberikan apa yang dibutuhkan customer. Kadang customer datang ke barbershop itu bingung mereka cara menjelaskan, kayak ketika mereka datang, "Mas, saya mau potong." Gimana gitu, mereka kesusahan gimana cara ngejelasin ke customer. Jadi kendala di tukang cukur sebagai customer dan tukang cukurnya itu biasanya ada kendala di komunikasi. Si tukang cukurnya kurang bisa menyampaikan dengan baik gimana menjelaskan suatu model, dan si customer biasanya kurang bisa menjelaskan dengan baik juga gimana kemauan mereka. Makanya sering ada miskomunikasi di sana. Nah, kalau di tempat saya jamin nggak akan ada hal kayak gitu. Saya bisa sedikit mengerti dengan isyarat-isyarat atau gerak tubuh dikit apa sebenarnya kemauan mereka. Kayak gitu juga. Oke, tadi kan kayak biasanya customer itu kurang memahami keinginan atau style rambut. Nah, mungkin nih pastinya kan ada style rambut khusus untuk jenis rambut nih. Nah, biasanya style itu disesuaikan dengan bentuk muka atau jenis rambut. Misal untuk jenis rambut lurus dan tipis itu seperti apa, terus bergelombang, terus mungkin rambut yang tebal dan keriting itu seperti apa. Ya, rekan muda juga tahu biar bisa nanti paham nih, oh aku kayaknya butuh style seperti ini. Benar. Jadi sebenarnya untuk menentukan potongan yang cocok atau enggak itu ada banyak faktor. Salah satunya termasuk tadi dari jenis rambut. Semua orang harus mulai sadar dia jenis rambutnya tipikal rambut yang gimana. Kemudian bentuk mukanya gimana, apa yang ingin ditutupi dari frame muka, apa yang ingin ditonjolkan, itu juga penting untuk menentukan suatu model. Cuman menurut saya yang paling penting untuk menentukan suatu model itu adalah kenyamanan untuk penataan sehari-hari, kemudian disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari, termasuk faktor ada pekerjaan, tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu juga jadi suatu sebagai tolak ukur untuk mencari style yang bagus lah. Kita juga menyesuaikan dengan gimana cara berpakaian dan lain sebagainya, itu juga hal yang penting. Jadi ada banyak faktor termasuk bentuk muka dan lain sebagainya. Cuman biasanya kalau saya itu lebih condong ke gimana menyesuaikan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Karena nggak semua model rambut cocok untuk semua pekerjaan, apalagi pekerjaan-pekerjaan formal kan. Kayak gitu sih. Ini kan kayak style tiap tahunnya itu kan berubah-ubah. Ya. Mungkin dulu nih dulu banget kan ada style mohawk yang bener. atasnya kayak landang Jabrik-jabrik. ya. Terus kan akhir-akhir dulu juga pas stylenya Jeffrey Nicole itu kayak ada mulet ya. Bener. Katanya tuh kalau nggak mulet nggak kepelet. Iya sih. Dan sekarang itu yang rame itu biasanya kayak low fat yang sering disukai oleh anak muda itu biasanya. Nah, mungkin gimana sih caranya Mas Sona untuk mengatasi tren tersebut? Ini rahasia yang nggak diketahui semua manusia pada umumnya ya. Jadi sebenarnya kita sebagai tukang cukur itu nggak ngikutin tren, tapi menciptakan tren. Menciptakan tren sendiri. Bukan menciptakan tren sendiri, tapi secara nggak langsung semua tukang cukur bakal menciptakan tren. Gimana cara menciptakan tren itu biasanya
kita terfokus ke barber kita dulu. Jadi biasanya kalau saya motong orang atau nyukur orang itu 3-4 kali dia udah potong sama saya, pasti akan selalu saya kasih saran tren terbaru. Saya kasih saran model baru. Mau nanti diterima atau enggak, seenggaknya sudah kita jelaskan keuntungannya gimana, cara natanya gimana, ini cocok untuk gimana, produk apa yang cocok untuk itu dan lain sebagainya. Biasanya kayak gitu udah. Jadi di barber lingkungan saya itu nggak ada satu tren tertentu yang menonjol. Kenapa? Karena perputaran tren itu selalu ada. Tapi untuk secara menyeluruh, biasanya pembentukan tren itu tergantung gimana barber-barber lain mengenalkan itu. Biasanya ada satu model tertentu yang, ini kayaknya keren sih kalau ditrenkan. Itu kita upload, nanti barber lain juga ngerasa itu juga pantas buat ditrenkan. Akhirnya banyak uploadan yang mana modelnya itu sama. Nah, itu sekitar 1 atau 2 tahun ke depan itu bakal jadi tren. Biasanya ada 2 jenis barber, satu yang menciptakan tren tadi, yang satu adalah barber yang ngikutin tren. Untuk zaman sekarang karena perputaran tren begitu cepat ya, bukan hanya di industri rambut, termasuk fashion dan lain sebagainya. Buat barber yang ngikutin tren ini sangat dirugikan. Kenapa? Karena mereka bakal kelabakan kalau tiap ada tren baru yang ganti. Karena itu pergantian ininya bener-bener pesat banget. Kadang 1 hari 2 hari bisa ada 2-3 tren rambut yang menjadi tren di kedepannya kayak gitu sih. Jadi ya mau gak mau mereka harus ikut workshop dan lain sebagainya untuk mengulik satu tren saja. Tapi kalau mereka sudah punya fundamental atau dasar tentang pengetahuan baik secara teori maupun praktek di industri rambut, mereka nggak akan bingung ketika ada model terbaru. Jadi kita ngeliat foto gitu aja kita udah tahu bahwa pengerjaannya, penarikannya secara horizontal, square, penarikannya secara 0 derajat, 40 derajat, 90 derajat dan lain sebagainya, itu kita sudah ada di kepala. Jadi tiap ada tren baru pun walaupun kita belum pernah ngulik, itu udah otomatis bisa kalau kita punya dasar yang yang matang lah di industri ini. Jadi sebenarnya buat tukang syukur itu kita menciptakan tren apa yang akan datang, bukan ngikutin tren, karena itu sangat susah kalau ngikutin tren untuk zaman sekarang. Iya, benar. Kayak gitu sih sebenarnya. Apalagi kan sosial media sangat pesat sekali. Nah, nanti kalau trennya ini belum banyak yang meniru, ada tren baru. Ada tren baru lagi, benar. Dan juga nanti kan masyarakatnya pasti kayak bingung juga ini mau ngikutin tren yang mana. Jadi mending kayak disesuaikan dengan tadi stylish sesuai bentuk muka. Disesuaikan dengan karakter, cara berpakaian juga ngaruh kan. Sebenarnya kita sebagai tukang cukur itu kita pengen sebisa mungkin untuk menonjolkan karakter apa sih yang sebenarnya ingin ditonjolkan dari si customer tersebut. Melihat dari gimana cara mereka berpakaian, cara mereka berdiri, cara mereka berbicara, cara mereka bersikap, itu juga semuanya kita perhatikan. Bahkan cara berbicara pun bisa menentukan style. Kadang cara kita untuk berjalan pun bisa tahu bahwa orang itu orang yang pede atau cenderung orang yang pemalu kan. Hal-hal kayak gitu juga kita perhatikan. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kayak gerak tubuh pun juga bisa jadi faktor untuk penyesuaian. Ini cocoknya gimana sih orang ini kayak gitu. Masuk juga ya ke ilmu psikolog. Secara nggak langsung semua tukang cukur di pengalaman 2 tahun ke atas itu secara nggak langsung dia bakal sedikit punya feeling yang dikata ilmu psikolog itu tadi sih kayaknya. Iya, kayak bisa memahami karakter. Bener. Gitu ya. Nah, kalau misal pernah nggak sih kayak tiba-tiba ada customer yang deep talk untuk curhat secara tidak langsung pada saat proses pencukuran tadi gitu? Itu sebenarnya bentuk dari service kita ke customer. Gimana cara kita membuat nyaman dengan customer sehingga nanti customer nyaman, bukan hanya soal ngobrolin rambut tapi juga ngobrolin kehidupan sehari-hari. Hal kayak gitu banyak banget dan sering. Jadi hubungan customer dengan tukang cukur itu kadang lebih dekat dari pasangan, lebih dekat dari teman, lebih dekat dari keluarga. Sedekat itu emang kadang kita. Nggak semua teman bisa jadi customer, tapi semua customer itu secara nggak langsung bisa jadi teman, jadi partner dan lain sebagainya. Kadang ada orang yang cukur ke saya, ini pengalaman ya. Kayaknya sering sih, kayak ini juga relate dengan teman-teman yang lain. Ada customer yang datang gitu, pertama kali ya basa-basi, terus di bulan kedepannya datang lagi bisa komunikasi dengan intens. Iya bener ya. Berkomunikasi dengan baik dan semakin dekat. Akhirnya
kayak mereka datang itu bukan cuman buat potong rambut, tapi pengen buat cerita dan lain sebagainya. Mungkin karena sesama laki-laki kan lebih saling memahami kan. Iya. Jadi kayak gitu. Kadang juga ada yang habis potong sekarang, terus besoknya datang lagi, Mas aku pengen potong dikit lagi. Kalau misal kesini cuman mau cerita ya, nanti bisa juga janjian ngopi kok, nggak harus potong lagi. Kadang kayak gitu aku. Ada juga yang baru 2 hari datang lagi, cuman sekedar buat ngobrol aja. Cuman kayaknya kalau kayak gitu biasanya tetap tak bikinin ruang, makanya di tempat saya itu sangat-sangat welcome untuk semua orang kan. Jadi ketika ada orang yang udah mulai ngobrol enak itu biasanya langsung saya kasih kesempatan. Jadi kayak kalau misal sampai lagi bosen atau gabut datang ke sini buat ngopi-ngopi, nongkrong atau main game juga gak masalah sih. Biasanya kayak gitu. Jadi akhirnya kayak orang yang datang ke tempat saya itu bukan cuman mau potong, kadang cuman pengen main atau ngobrol aja kayak gitu sih. Jadi bener-bener saya buat suatu ruangan yang memang itu nyaman untuk semua orang, nggak hanya tentang potong rambut aja yang dibahas, apapun juga bisa dibahas di sana, termasuk kerjasama bisnis. Oh, itu kan bisa menjadi peluang ya untuk Menjadi, mengembangkan benar. bisnis. Oke, ini ternyata banyak banget nih benefitnya. Selain kita bisa mengetahui caranya potong, caranya style kita gimana, ternyata kita bisa curhat secara tidak langsung. Oke, dan pernah nggak kayak mendapatkan customer yang request dengan bentuk-bentuk aneh gitu? Nah, di sini kita bentuk aneh itu gimana ya? Kita sebagai tukang cukur atau hairstylist itu kita sangat mendukung apapun kemauan dari customer kita. Mau itu cukurannya gimana pun kita selalu mendukung. Jadi kita anggap aja bentuk aneh itu bentuk dari mengekspresikan diri mereka. Kita senang ketika ada orang yang mau jujur dengan dirinya sendiri, walaupun mungkin dengan potongan rambut yang dikata aneh tadi. Cuman biasanya ketika ada orang yang kayak gitu datang dengan contoh model yang aneh, itu biasanya kita, karena kan ketika potong rambut itu ada beberapa sesi kan, customer datang kemudian konsultasi, pengerjaan, kemudian pengajaran gimana cara styling, dan selesai. Nah biasanya di tahap komunikasi, ketika ada orang yang komunikasi atau konsultasi ini tadi, ketika ada orang yang datang dengan contoh yang dikata unik tadi atau aneh, itu biasanya kita kasih gambaran resiko ketika mereka potong itu, karena itu bukan potongan yang mampu diterima dengan baik oleh lingkungan mereka, oleh pertemanan mereka, dan lain sebagainya. Kalau mereka pede dengan konsekuensi itu kita kerjakan, kalau enggak kita cari yang lain. Tapi biasanya ada yang tetap pede kayak gitu, walaupun 2 hari setelahnya dia balik buat dibenerin sebagai bentuk ekspresif aja. Tapi ada juga yang akhirnya nyaman dengan itu sehingga nanti jadi ciri khas orang tersebut juga ada. Jadi kita selalu memberikan suatu gambaran apa sih jadinya ketika kalian potong model gini, respon di masyarakat gimana dan lain sebagainya. Kita berikan semua hal yang kita tahu tentang itu ke customer, jadi customer punya gambaran. Dan kebanyakan juga barbershop itu jarang ngajarin gimana caranya styling ke customernya. Jadi makanya ada orang yang ngerasa kayak, aku potong di barbershop kok rapi, tapi ketika pulang kok enggak ya. Iya. Itu karena nggak diajarin gimana cara stylingnya. Karena setiap model rambut itu cara penataannya beda-beda, produk yang dipakai juga beda-beda. Mungkin selama berkecimpung atau membuka bisnis, pasti kan bertemu dengan banyak customer nih. Nah, ada nggak salah satu kenangan yang paling memorable yang susah untuk dilupakan? Mungkin bisa kenangan sedih, senang, ataupun kenangan seru-seru lainnya. Saya pernah nyukur baru tak pasangin ini, kip, sebutannya kip kan, yang buat nutupin rambut biar gak kena badan. Baru dicukur sebelah, orangnya udah mas, udah marah-marah, terus bayar, kabur, ya udah, yang penting orangnya bayar. Kenapa itu kok bisa kayak udah gitu? Mungkin karena miskomunikasi di awal tadi. Ketika kita kan gimana ya, di negara kita kan kayak skill komunikasi itu nggak diajarkan dengan baik kan. Biasanya orang yang bisa berkomunikasi dengan baik ya orang yang mau survive dengan keterbatasan itu. Ya kita sebagai tukang syukur awal-awal karena belum dibekali dengan skill komunikasi yang baik, akhirnya ada miskomunikasi tadi, dan orang juga seperti yang tak bilang tadi kesulitan menjelaskan model yang diinginkan. Akhirnya ada miskomunikasi di sana. Nah, jadi mau gak mau sebagai tukang syukur juga harus belajar tentang gimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang, gimana supaya
omongan kita lebih mudah dipahami oleh orang lain, dan gimana supaya kita bisa memahami dengan baik maksud dari orang lain juga kan. Mungkin kendalanya kayak gitu sih Kak. Buat tukang cukur awal-awal itu ada rasa takut juga, takut mengecewakan orang karena skill kita yang apa adanya kan. Ya, baru soalnya. Jadi biasanya kayak gitu sih. Kebanyakan sering kayak dapat komplain, Mas ini kurang gini, tapi kurang gininya mereka nggak tahu ngejelasinnya gimana. Nah, dan kita sebagai tukang cukur baru yang baru mulai itu biasanya perasaan udah bener sih, apalagi yang harus dibenerin ya kayak gitu. Iya. Yang paling susah sih kalau dimarahin istrinya ya. Kita walaupun kita pandai ngomong ngadepin customer cowok, tapi kalau dimarahin cewek gitu kita melempem lah. Kita Pernah dimarahin sama istrinya kan? pernah. Gitu. Waktu aku di Surabaya kayak ya komunikasi sudah berjalan baik lah dengan si suaminya. Kan ketika cukur di saya ya, itu kan model yang diinginkan itu disepakati di awal. Di tengah-tengah pengerjaan nggak boleh ganti model, apalagi udah selesai, jadi nggak ada pengerjaan 2 kali. Mereka bayar saya secara profesional dan saya kerja secara profesional. Kesepakatan di awal udah selesai, kita menentukan model, udah disepakati dan lain sebagainya, udah dikerjakan selesai. Istrinya datang nggak terima, marah-marah karena ketipisan. Ya kita ngerjainnya ya, mohon maaf Bu, sambil gunting ya. Mohon maaf Bu, tadi udah sama bapaknya gini, terus bapaknya juga bantu. Iya, tadi yang minta aku kayak gini. Enggak, atau gitu. Akhirnya kayak, waduh gimana ini gitu. Itu hal-hal yang paling ini sih, kayak berat sebagai tukang cukur itu ngadepin ibu-ibu. Lain kali suruh ikut istrinya aja, istrinya suruh ikut biar memberitahu potongan rambutnya. Justru lebih aman kalau suaminya berangkat sendiri. Oh, biar nggak cerewet gitu Iya, ya. cerewet. Oh, parah. Jadi kalau nyampe rumah dimarahin ya suaminya aja. Oh iya. Kita nggak ikut tanggung jawab ya. Bener. Tugas kita hanya motong rambut. Potong rambut sesuai yang diinginkan. Udah nih, cara melatih barbershop supaya kualitasnya itu tetap terjaga, selain menjaga komunikasi, terus menjaga hubungan baik dengan customer, terus untuk melatih skill. Kan kayak barbershop itu kan lebih ke skillnya ya, skill potong rambutnya. Nah itu kan tidak bisa didapatkan dengan cara instan. Nah gimana caranya biar meskipun kita sudah bisa itu kualitas kita tetap terjaga gitu? Itu tergantung dari personal dari tukang cukurnya sendiri sih. Tapi kalau tukang cukur itu minat belajarnya tinggi, walaupun dia baru pengalaman 2 tahun, itu dia saya rasa sudah cukup buat ngadepin semua jenis customer, semua jenis rambut, semua jenis model dan lain sebagainya. Tapi ada juga tukang cukur yang sudah cukur sampai puluhan dan belasan tahun, mereka tetap kelabakan ketika ada tren rambut yang terus berganti. Sebenarnya kembali lagi ke tukang cukurnya sih. Cuman kalau di dalam barbershop saya punya standarisasi tersendiri untuk semua tim saya, termasuk gimana cara nge-treat customer dan lain sebagainya, termasuk pengetahuan dasar tentang potong rambut dan pengetahuan umum tentang gimana merawat rambut dan lain sebagainya, termasuk gimana cara mencairkan obrolan dengan customer tergantung dari usia dan lain sebagainya. Itu kan kita cara ngobrol ke orang kan beda-beda toh tiap usia. Kalau dengan anak kecil ya mungkin nada lembut, gimana deh sekolahnya tadi belajar apa dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu juga kita ajarkan ke tim kita. Kemudian kita adakan internal class. Jadi internal class itu kayak kita kumpul buat evaluasi sebelumnya, terus kita ngulik model baru lagi buat semua orang supaya punya skill dan pengetahuan yang sama di model tersebut. Kadang kita juga datangkan barber dari kayak punya temen ya, kayak ini kayak potongannya di model ini, oke lah sini kita undang buat ngisi di dalamnya. Atau kalau kayak gitu kita ikut workshop keluar dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau di lingkup barber saya untuk menjaga kualitas kayak gitu sih. Cuman kalau buat secara umum, kalau teman-teman pengen naikkan kualitas, mau nggak mau kalian jangan puas dengan apa yang kalian miliki. Sekarang industri barber sudah berkembang sangat-sangat pesat. Kalau kita nggak mau ngikutin itu, kita bakal tertinggal. Sekarang kursus barber itu bukan cuman kursus dasar-dasar potong rambut siap kerja, cuman ada juga kursus lanjutan. Mungkin biayanya lebih mahal, cuman itu adalah dasar yang baik yang bisa teman-teman rela mengeluarkan uang 7 sampai 10 juta sekali kursus, mungkin hanya seminggu pertemuan, cuman itu kayak lanjutan lah. Saya juga buka kursus. Oh, buka kursus juga? Buka kursus buat teman-teman yang mau mulai terjun di industri barber, cuman saya mulai dari dasarnya buat teman yang baru mulai lah.
Ya, untuk yang lanjutan ini biasanya di barber-barber besar kayak di Jakarta lah, kurang lebih Jakarta, Jogja juga ada dan lain sebagainya. Malang juga kayaknya ada buat kursus lanjutan. Dan sekarang juga beberapa teman-teman yang habis dari kursus lanjutan juga udah mulai merambah di buka kursus lanjutan tersebut, sehingga tukang cukur yang bisa itu dia bisa mengupgrade dirinya sendiri tanpa terpengaruh banyak hal. Jadi ketika ada model rambut seperti yang tak bilang tadi, bahkan kita bisa ngebaca, kita bisa kerja atau ngebayangin lihat orang di nongkrong ya, lihat orang potongan rambut gini, orang ini kayak potongannya rambutnya kemarin gini, coba kalau misal penarikannya diganti kayak gini kayak bakal lebih bagus gitu dan lain sebagainya. Kita jadi tukang cukur itu kemana-mana pasti ngeliatin rambut orang. Di tanggal 26 di Bravo yang baru Oh iya. akan ada workshop dari CAF. CAF bikin tour barber, keliling kota gitu buat bikin workshop dan battle buat teman-teman di Tuban ataupun di luar Tuban yang mau daftar. Silakan cek di Instagram komunitas Barber Tuban Community. Di sana ada biaya pendaftaran dan lain sebagainya. Acaranya tanggal 26. Silakan kalian datang untuk menambah skill, menambah relasi, menambah wawasan dan lain sebagainya. Kalau Mas Lindra mau ganti model rambut, dengerin nih Mas Lindra. Bilang ke tukang cukur Mas Lindra, sampean tak kasih 5 referensi model potongan rambut buat Mas Lindra. Damn. Yeah.